Jiwa, selamat datang di podcast pertama kami, podcast Tenang Jiwa. Perkenalkan, saya dengan Sisilia. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Yang mana saat ini kami ditemani oleh psikiater anak Rumah Sakit Suharto Herjan Jakarta, yakni Dr. Isa Mumtazah. Bagaimana hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana nih dok, dari sudut pandang psikiater anak, menurut dokter, mental pada anak itu apa sih dok? Kalau kita bicara tentang kesehatan mental pada anak, artinya ada komponen. Jadi kesehatan yang cakup emosinya, perasaan dan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk saat ini kan booming tuh dok, kasus yang viral pada seorang pengasuh anak yang menganiaya anak majikannya. Itu menurut dokter sendiri bagaimana? Kalau memang secara kesehatan kedua ya, kita bisa seperti kasus tersebut memang ada mengarah pada bentuk kekerasan fisik ya pada anak seperti itu. Kalau ini kan terjadi pada orang dewasa yang menganiaya anak kecil. Menurut dokter sendiri, apakah baby sisternya itu sendiri memiliki masalah kesehatan jiwa atau gimana dok? Ya, kalau kita bicara tentang kekerasan pada anak ya, itu kan bisa psikis juga ya. Nah, yang kalau di barat ini child abuse ya. Nah, kalau tadi pelakunya, kalau dalam aspek abuse kan ada korban, ada pelaku. Nah, kalau pelakunya tadi dikatakan maaf musuhnya ya atau ini ya melakukan suatu perilaku kekerasan pada anak tersebut yang berdampak pada trauma baik fisik maupun mentalnya dari ya kalau kita bisa ya ini suatu bentuk kekerasan yang mungkin dilakukan dasar kesadaran sendiri tidak gitu. Ya, seperti itu. Untuk masalah trauma anak, kita sulit untuk mengetahui, apalagi ini anak kecil yang korbannya. Untuk bercerita pada kita aja, sepertinya tersendiri akibat trauma terjadi. Gimana sih dok, kita sebagai orang tua mengetahui anak itu sedang mengalami trauma, atau caranya anak itu cerita sekarang masa yang sudah alami. Nah dok, kita bicara dari aspek korbannya anak, memang kan menyampaikan secara langsung sebenarnya dia kan lebih banyak sebenarnya ada koridor katanya tidak seperti interogasi polisi interogasi harus dengan lain ya, jadi nanti kita jumpai apakah dari yang dia sampaikan itu adalah suatu bentuk kekerasan pada anak. Tapi yang paling penting ya biasanya nih kalau misalnya ada dia mengalami kekerasan gitu ya, biasanya tanda-tanda psikisnya yang bisa ya seperti misalnya tiba-tiba jadi mimpi buruk. Terus lagi tadi udah nggak jadi lagi. Ceritanya mengingat gitu ya. Kemudian ada lagi yang sifatnya tadi ada mungkin kekerasan fisik. Maaf pada alamin mungkin dikeluhkan saat buang kecil. Bisa datang dari suatu Tuhan yang tadinya nggak ada jadi gitu ya. Takut mendengar juga ya bisa mungkin takutnya itu pada sesosok
pelaku yang penampilannya Mirip. sama Oke. yang melakukannya. Jadi untuk mengobati rasa trauma itu sendiri, apa yang harus pertama kali dilakukan oleh orang tua? Pasti kan orang tua juga panik dong, Dok. Yang tadinya anaknya nggak kenapa-kenapa, terus tiba-tiba jadi, kok anak ini kelihatan beda ya, ada masalah apa gitu. Setelah ditanya mungkin ada ciri-ciri spesifikasi yang tadi dokter jelaskan. Lalu selanjutnya langkah pertama yang dilakukan oleh orang tua itu apa gitu, Dok? Iya, memang yang perlu kita lakukan ya secara awalnya itu adalah kita nggak usah tidak panik ya, orang tua tidak panik maksudnya ya, karena kalau orang tuanya cemas jadi malah takut, ekspresi takutnya itu membuat anak makin takut gitu ya. Jadi jangan mengekspresikan ketakutan pada orang tua itu di depan anaknya gitu. Nanti anak malah makin nggak mau cerita gitu ya. Tapi kita pendekatannya dengan bermain gitu, dengan misalnya contoh kalau memang ada bentuk-bentuk kekerasan seksual ya bisa dengan kita bermain mainan lilin mainan. Nah, gitu. Dari situ nanti apa yang dia buat ya. Seperti itu. Atau misalnya kalau secara psikologis ya, kita bisa pendekatan gambar. Apa yang dia gambar gitu ya. Kita gambar yuk misalnya gitu. Kok gambarnya itu ada bentuk-bentuk yang misalnya kok senjata tajam gitu ya, ada misalnya pisau gitu ya, atau misalnya gambar sesosok yang menyeramkan. Nanti kita bisa telusuri dari situ. Atau tadi bentuknya menyiksa ya, nanti ada gambar misalnya yang kita bisa ibaratkan sesosok pelakunya gitu ya, nanti bisa kelihatan dari situ. Bisa tergambarkan gitu ya, dan itu yang nanti kita eksplorasi. Jadi dengan cara menggambar itu juga kita bisa ketahuan ya, Dok ya, seorang anak itu sedang apa. Yang ada trauma-trauma yang dia sembunyikan di alam bawah sadarnya dia. Nanti kita kayak unboxing gitu ya. Kita buka dengan melalui media gambar atau ya tadi yang sifatnya pakai lilin mainan gitu ya. Kalau di luar negeri pakai tanah liat, pakai clay. Itu bisa juga. Tadi kan dokter bilang bahwa yang pertama adalah jangan panik. Orang tuanya jangan panik. Tapi kan pasti sebagai orang tua kita panik dong, Dok. Apalagi ngelihat anak misalnya ada luka-luka segala macam, pasti kan emosi dan segala macam, pasti pertama kali itu dong, Dok. Gimana nih orang tuanya dulu, Dok, biar tenang? Iya, memang tadi kan si orang tua kaget ya, kok ada merah-merah atau ada biru-biru gitu atau lebam-lebam di mukanya atau apanya ya. Ya kita nanyakan tadi ada apa, sebelumnya ada ada kejadian apa, habis ngapain, seperti itu. Nanti biasanya kalau si anak itu tidak diancam untuk tidak menceritakan, biasanya dia mau. Dia akan cerita. Dia akan cerita mengalir aja seperti itu. Lalu karena anak kan prinsipnya kalau apalagi kasus yang ini kan di bawah 5 tahun ya, biasanya nggak bisa bohong gitu. Iya sih. Kalau misalnya anak itu diancam, Dok, pastinya dia takut untuk bercerita. Selain dengan metode gambar yang tadi dokter jelaskan itu, gimana sih, Dok, caranya kalau kita tuh tahu ini pasti ada sesuatu dan pasti ini anak ini diancam gitu. Pasti kan mungkin seorang ibu akan punya feeling seperti itu, tapi gimana cara taunya untuk mengungkap ini diancam? Iya, memang si anak itu udah udah ditakutin gitu ya, udah tadi diancam, jangan cerita ya, kalau cerita nanti disakitin lagi atau apa ya. Itu kan membuat traumanya makin berat, makin menjadi-jadi ya. Sebaiknya kita dalam menghadapi kasus seperti itu ya, si anak dipeluk dulu gitu. Ayo deh, yang dibuat rileks seperti itu ya. Dibuat nyaman, suruh tarik nafas gitu ya. Tarik nafas dulu gitu. Terus
dielus-elus ya, Oke. ininya rambutnya gitu atau pundaknya gitu. Ayo cerita aja, nggak usah takut. Uh, Kalau adik nggak cerita, nanti ibu nggak bisa bantu gitu atau Oh, ya ayah nggak seperti bisa bantu. Cerita aja, nggak bakal marah kok. Gitu. Misalnya contohnya ah, seperti itu. Jadi dia udah nyaman. oke. Atau nanti tahu-tahu mungkin tiba-tiba secara ini apa namanya spontan gitu. Spontan Aku ceritanya. aku nggak boleh cerita. Oh gitu Terus ya, seperti pasti itu. akan terbuka dengan sendirinya ya Yang penting soal. membuat dia jadi nyaman dulu dan Hmm, em, menenangkan dia. Dia kan karena ketakutan ya, buat hmm, dia supaya hilang rasa takutnya dulu. oke. Masih tentang anak, Dok. Hmm, Kita bergeser sedikit hmm, masalahnya tadi dengan kekerasan. Sekarang mungkin ada juga kasus yang seorang balita juga, masih ah, seorang balita perempuan, hmm. dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri, Dok. Oh, Bahkan ia sampai trauma tidak mau melihat kakeknya sendiri yang ada di dalam rumah akibat kasus pencabulan itu yang dilakukan oleh ayahnya. oh. Jadi dia ada rasa takut dengan Takut. laki-laki gitu, Dok. Nah, Oh, itu bagaimana, Dok? Karena dia sampai sedetail itu menceritakan kepada ibunya hmm. kasus kejadian yang dia alami dan dia jadi takut sama sosok laki-laki, bahkan kakeknya sendiri dia takutin gitu. Itu gimana, Dok? Cara menangani kita kan sebagai ibunya juga pasti stres dong, tadinya Hmm, main sama kakeknya di dalam rumah hmm. jadi sangat takut, sangat ketakutan gitu Oh, dengan kakeknya. Jadi gimana yang harus kita lakukan apalagi hmm, kita masih dalam satu rumah yang sama. hmm. Ya memang kadang kala kan kita jumpai pelaku itu kan adalah sesosok yang dia kenal, yang dikenal dekat. Malah Oke. ini ada penelitian ya bahwa ternyata kekerasan fisik atau seksual pada anak itu dilakukan oleh orang yang dikenali oleh Iya, uh, korban. korbannya gitu. Contoh yang tadi maaf ya oleh Ayah, pengasuhnya, heeh, maaf ya. Yang kedua tadi oleh ayah ayahnya, kandungnya kakak ya. Jadi kandungnya sendiri. uh, oleh orang yang selama ini dia percayai Iya, gitu ya, tapi ternyata kok memperlakukan sesuatu hal yang tidak nyaman. Nah, tadi bagaimana kita menyikapi hal ini ya? Tadi kalau dari kasus yang kedua, si ayah kandungnya kan laki-laki ya. iya, Nah, dia akan mempunyai ini eh, stereotip gitu ya. Kalau ngelihat laki-laki, laki-laki, dia langsung ke image-nya atau yang dibayangkannya itu adalah seperti ayahnya. ayahnya. Jadi Oh, apalagi kan kalau kakeknya mungkin mukanya mirip gitu ya heeh. atau apa, kan ini laki-laki juga, ya dia jadi takut gitu. Jadi takut mendapatkan perlakuan yang seperti yang baru saja atau yang pengalaman trauma yang baru dia dapat. Jadi dia akan kayak melakukan ini disamaratain gitu. Oh Oh, pokoknya oh itu jahat gitu. Seperti itu. oke. Em, Kalau mengenai seorang ibu, Mm-mm, pasti seorang ibu juga kan, Dok, yang pertama kali kecewa dan sakit hati gitu, Dok. mm-mm, Karena lihat anaknya diperlakukan seperti itu, apalagi tadi mm-mm, dengan kekerasan. mm-mm, Kemudian tentang anaknya yang dicabuli oleh ayah kandungnya mm-mm. sendiri. Pasti kan seorang ibu punya trust issue. Eh, Apalagi yang kemarin terjadi itu banyak ibunya juga yang disalahkan karena lalai nih ibunya Oh, gimana bisa kejadian anaknya seperti ini gitu kan. akhirnya diabaikan gitu. Padahal kita kadang tinggal cuci tangan sedikit ke dapur Mm, aja anak bisa jatuh dan kita juga merasa mm, bersalah juga. mm, Apalagi tentang hal ini gitu dok kan pasti seorang ibu tanpa disalahkan pun akan menyalahkan dirinya sendiri mm, dan sepertinya kalaupun saya yang menjadi korban, mm, amit ya dok ya, mm, pastinya saya juga akan stres dan depresi gitu dok. Apalagi gimana gimana aku akan mikirin anak aku gitu, sedangkan aku sendiri kayaknya udah pusing banget gitu kan, ya, stres dapat bulian dari orang-orang, terus stres mikirin anak gue nih, aduh kenapa udah dipukuli, terus dicabuli gitu kan mm. pasti kita kepikiran gitu dok. Jadi menyalahkan diri sendiri. Nah itu gimana dok untuk menenangkan diri kita Mm, sendiri supaya nggak stres dan supaya bisa anaknya juga kan pasti kepikiran kan kalau ibunya juga mm, kenapa-kenapa gitu. iya. Gimana tuh dok, cara kita seorang ibu atau Mm, orang tua yang mengalami anak menjadi korban itu gimana cara menghadapi diri kita sendiri untuk tenang? mm.
Ya, itu kan yang kita bilang krisis ya. Nah, krisisnya ini kan dipicu dari adanya kejadian trauma, bentuknya kekerasan fisik atau kekerasan seksual ya. Kita harus istilahnya menenangkan diri kita dengan rileks, tarik nafas dulu panjang, tarik nafas keluarin, atau kalau misalnya secara spiritual ya agama kita kalau di Islam ada zikir ya, sholat, itu itu juga bisa menenangkan dulu, baru kita menghadapi anaknya. Jadi rilekskan diri kita dulu, baru menghadapi anaknya. Jadi jangan kita langsung stres tertekan, kita saat ini juga langsung berhadapan dengan anak, jangan. Kitanya menguasai diri, menenangkan diri kita dulu, baru menghadapi anak. Tadi yang pelaku juga ya, apakah pelakunya juga masalah mental gitu. Ya, kita kan tidak bisa menjudge ya. Artinya gini, setiap kondisi individu, baik itu yang mungkin punya masalah psikologis atau tidak ya, itu bisa menjadi pelaku ya. Tapi kalau dari beberapa kejadian ya, apakah depresi yang membuat pelaku melakukan kekerasan tersebut, ya itu semua perlu kita evaluasi dan observasi kesehatan mentalnya. Jadi tetap harus diperiksa gitu. Tetap ya, berarti kalau menurut dokter gimana nih? Misalnya aku mau ambil pengasuh untuk anakku gitu kan. Apakah pengasuh ini sebelum kita pekerjakan harus kita cek dulu kesehatan mentalnya supaya kita jaga-jaga gitu dok. Untuk preventif ya. Gimana, apa memang hal tersebut harus dilakukan atau kita bisa tes sendiri gitu dok? Iya, salah satu langkah yang baik juga dengan melakukan screening istilahnya, atau asesmen lah ya, asesmen kejiwaan atau psikologis dari pengasuh yang mau kita rekrut gitu. Itu bisa aja, ya kan, bisa nanti diperiksa dengan asesmen psikologis dan kejiwaan, bisa dengan instrumen yang bisa tersedia di rumah sakit. Apalagi dengan ahli ya dok ya. Nah, jadi gitu Sobat Sejiwa, kalau misalnya mau rekrut pengasuh anak, ada baiknya dicek atau dilakukan screening begitu ya dok ya? Asesmen ya, bisa dilakukan di Rumah Sakit Suharto Herjan Grogol loh, Sobat Sejiwa. Jadi jangan lupa ya untuk cek screening atau asesmen untuk calon pengasuh anak pada kita, supaya kita lebih jaga-jaga dan lebih tenang untuk ninggalin anak kita di rumah. Baik dok, mungkin kita akhiri dulu ya sesi kali ini. Terima kasih banyak Dokter Iza atas kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu dok. Terima kasih. Bye-bye Sobat Sejiwa.